bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah yang baik dan benar. Di sini ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita sediakan untuk memandikan jenazah. Di sini ada 3 ember yang berisi 3 jenis air. Yang pertama ada air mutlak, air sabun, campuran air bidara dan air kapur barus. Ya, di sini juga diperlukan centong, kain ganti untuk menggantikan nanti, sampo, sabun, tisu dan juga cotton bud untuk membersihkan kotoran di tubuh jenazah. Yang pertama-tama kita lakukan ialah untuk mengistinjakan jenazah. Kita mulai dari kuburnya terlebih dahulu, baru kuburnya. Ya, setelah itu kita membersihkan semua tubuh jenazah dari kotoran, mulai dari hidung, gigi, telinga, dan juga kotoran-kotoran, sisa-sisa kotoran yang ada di wajah jenazah. Kemudian kita tekan-tekan per jenazah secara perlahan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuh jenazah. Jika sudah selesai, kita basuh jenazah sebanyak 3 kali dengan air mutlak. Setelah itu kita lanjutkan dengan air sabun sebanyak 3 kali. Setelah itu juga kita lanjutkan dengan air mutlak, kita basuh dari samping kanan, kiri, dan tengahnya sebanyak 3 kali. Oke, jika sudah selesai, kita balikkan jenazah ke sebelah kiri untuk membersihkan bagian tubuh jenazah yang belakang. Setelah itu kita balik lagi ke sebelah kanan untuk membersihkan bagian tubuh jenazah yang sebelah kiri. Oke, setelah itu kita tetap sirami jenazah sambil memberikan sampo dan juga sabun jenazah. Tetap disirami sampai jenazah dirasa sudah bersih. Oke, setelah itu bagian akhirnya kita sirami jenazah dengan campuran air bidara dan air kapur barus tadi sebanyak 3 kali. Setelah itu kita wudukan jenazah seperti wudhu pada umumnya. Ya, setelah sudah selesai, kita gantikan jenazah tadi menggunakan kain yang sudah disediakan. Ya baik, mungkin cuma ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya bagian mengkafani jenazah. Adapun beberapa bahan yang sudah saya siapkan untuk jenazah perempuan. Yang pertama itu ada hijab, terus ada bajunya dan 3 kain kafan serta 5 tali kain kafan. Setelah itu susun ke-5 tali kain kafan satu persatu. Lalu susun ke-3 kain kafan satu persatu di atas tali kain kafan. Setelah itu letakkan baju hijab di atas kain kafan sesuai posisi jenazah nanti. Lalu letakkan jenazah di atas kain kafan dan pasangkan baju serta hijab yang sudah disiapkan.
Setelah itu bungkus jenazah dengan ketiga kain kafan satu persatu, dimulai dari kain kafan yang paling atas dan dimulai dari sisi yang paling kanan. Setelah selesai membungkus jenazah dengan kain kafan, lalu ikat jenazah dengan tali kain kafan dan dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sekian tata cara pembungkusan jenazah dari saya. أصلي على هذا الميت 4 تكبيرة فرض الكفاية معموما لله تعالى. أصلي على هذه الميتة 4 تكبيرة فرض الكفاية معموما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Pertama-tama alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama itu liang lahatnya yang berukuran 2 meter atau bisa direka-reka dalam ukuran 4,5 hasta tangan ya. Kita umpamakan seperti ini gitu, ukurannya itu udah 2 meter kurang lebih 2 meter gitu. Terus ukuran lebarnya itu kira-kira dari panjang mayat dan ukuran mayat tersebut. Terus yang kedua itu kita siapkan wadah tempat air, dan ini ada bambu maupun papan yang sudah dibelah 2. Terus yang ketiga itu tanah yang sudah dicampur dengan air yang dibentuk sedemikian rupa sebagai bantalan nantinya. Yang keempat ini itu sebagai batu nisannya. Yang selanjutnya itu ini kita gunakan sebagai bantalan untuk tambahan di bagian punggung maupun di bagian kakinya. Selanjutnya kita akan memasukkan jenazah ke dalam lahat yang sudah berada di posisi arah kiblat. Kemudian salah satu ataupun beberapa orang memberikan saya yang sudah berada di dalam lahat. Kemudian salah satu dari orang tersebut membaca doa Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah. Kemudian kita membuka tali dari kain kafan tersebut. Semuanya ya. Kalau semuanya sudah dibuka, kemudian kita buka di bagian kepalanya sedikit, kemudian diarahkan ke bagian arah kiblat sehingga pipi kanannya itu menempel di bagian tanah begitu. Seperti ini ya. Kemudian di bagian kepalanya kita angkat sedikit secara pelan-pelan, kemudian ditaruh bantalan agar posisi kepalanya itu lebih tinggi daripada kakinya dan badannya. Selanjutnya kita masukkan bantalan berikutnya, yaitu di bagian punggung dan bagian kaki. Nah, kalau agar posisi mayatnya itu tidak mudah terbalik
terbalik. Kemudian yang terakhir itu kita masukkan papan maupun bambu yang sudah dibelah dua, tetapi posisinya ini harus dengan rapat ya, begitu. Oke, kemudian kita kasih berupa tanah-tanah yang sudah dicampur dengan air agar posisi di bagian samping-samping kiri dan pojok-pojoknya ini tertutupi, sehingga mayat tidak langsung terkena oleh tanah di bagian saat penundupan terakhirnya. Kalau sudah posisinya begini, kemudian kita masukkan yang namanya tanah-tanah selanjutnya yang berupa untuk meratakan bagian atasnya, begitu. Kita masukkan dengan cangkul. Jika tanahnya sudah diratakan dengan tanah sebelumnya, tetapi ada beberapa ulama dan bagi untuk itu agar mendapatkan sunnahnya, begitu. Adapun beberapa sunnah untuk memberikan kepada mayat tersebut agar mudah ditanda, salah satunya itu dengan ditambahkan sebagai bagian tanah dari permukaan tanah sebelumnya itu sebanyak 1 jengkal ya, jengkal. Kemudian diberi tanda sebagai batu itu untuk penandanya, sebagai batu nisannya gitu ya. Kemudian kita beri air untuk siraman terakhir agar tanah di permukaan di atasnya itu basah ya. Kita beri air.